Halo semuanya, yuk kita bahas tentang seisme alias gempa bumi. Fenomena alam yang menarik banget buat dipelajari. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok kelas 10L yang beranggotakan saya, Bayu Tegar, Anas Naswan, Natasha Putri, Safira Natania. Kita bakal nemenin kalian memahami gempa dari awal sampai akhir. Siap buat belajar bareng? Let's go! Seisme atau gempa bumi adalah getaran bumi yang terjadi ketika energi di dalamnya tiba-tiba dilepas. Biasanya karena lempeng bumi yang bergerak dan getarannya bisa terasa sampai ke permukaan. Prosesnya gini. Pertama, lempeng bumi bergerak pelan-pelan dan kadang saling nabrak atau gesek-gesekan. Tekanan di batuan makin tinggi sampai akhirnya patah atau bergeser. Energi yang tersimpan itu dilepas dan merambat ke permukaan, hingga terjadilah gempa. Gempa bisa terjadi karena beberapa hal. Pertama, tektonik, yaitu pergeseran lempeng bumi. Kedua, vulkanik, yaitu aktivitas gunung berapi. Ketiga, reruntuhan, yaitu gua atau batu besar yang jatuh. Dan yang terakhir, aktivitas manusia, misalnya pengeboran minyak, bendungan besar, atau peledakan. Ini disebut gempa buatan. Kalau dilihat dari penyebabnya, gempa terbagi 3. Pertama, tektonik, karena lempeng bumi yang bergeser. Kedua, vulkanik, karena aktivitas magma. Ketiga, runtuhan, akibat longsor atau patahan batuan. Bentuk epicentrum gempa juga berbeda-beda loh. Ada gempa sentral, titik pusatnya kecil, biasanya vulkanik atau reruntuhan, dan gempa linear, bentuk garis, biasanya tektonik. Kedalaman gempa dibagi menjadi 3. Yang pertama, dangkal, kurang dari 60 km, rawan kerusakan yang besar. Yang kedua, menengah, dari 60 sampai 300 km, kerusakannya sedang. Dan yang terakhir, dalam, lebih dari 300 km, getarannya lebih ringan di permukaan. Gempa juga dapat dilihat dari jarak epicentrumnya. Lokal kurang dari 1000 km, jauh 1000 sampai 10.000 km, dan sangat jauh lebih dari 10.000 km. Gempa bumi punya dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatifnya yaitu bangunan rusak, korban luka atau meninggal, bencana lanjutan seperti tsunami atau tanah longsor, gangguan sosial dan ekonomi, serta stres dan trauma. Sedangkan dampak positifnya, ilmuwan menjadi lebih mengerti tentang struktur bumi, dapat menemukan sumber daya dan munculnya inovasi bangunan tahan gempa. Untuk mengurangi resiko, kita bisa membangun gedung tahan gempa, melakukan sosialisasi dan edukasi agar masyarakat siap, dan memasang sistem peringatan dini agar dapat memberitahu sebelum gempa terjadi. Intinya, gempa bumi bisa bikin kerusakan, korban, dan gangguan sosial ekonomi. Tapi di sisi lain, gempa juga membantu kita mengerti bumi, menemukan sumber daya, dan bikin inovasi konstruksi. Maka penting banget loh, kita harus mengerti penyebab, jenis, dan cara mitigasinya supaya kita lebih aman. Bye-bye.